Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dan NIM 1810301004 dari kelas 5A1. Di sini saya akan membuat video beberapa pemeriksaan dan intervensi terhadap beberapa kasus di bagian shoulder, elbow, wrist, dan palang, yang dimana untuk memenuhi tugas praktikum dari modul muskuloskeletal non-bedah dengan topik manipulasi upper extremity yang diampu oleh Bapak Andri Arianto. Pada kasus pertama yaitu ada kasus frozen shoulder, dimana biasanya pasien mengeluhkan nyeri di bagian bahu serta ada kekakuan pada bahunya. Dan biasanya pada kasus frozen shoulder diderita oleh pasien dengan usia di atas 50 tahun dan penyebabnya tidak diketahui. Kemudian selanjutnya yaitu untuk intervensinya kita bisa minta untuk pasien melakukan gerakan abduksi, yaitu gerakan mengangkat tangannya seperti ini. Di sini kita bisa menyimpulkan dua inspeksi, yang dimana kita bisa melihat gerakan dari skapulanya, apakah dia lebih mobility daripada humerusnya, yang dimana biasanya pada kasus frozen shoulder pasien pada saat melakukan abduksi atau mengangkat tangan seperti ini, dia pada sudut 45 sampai 120 derajat dia ada nyeri disertai dengan kompensasi dari gerakan skapulanya. Jadi ketika dia mengangkat tangan, maka yang lebih banyak bergerak adalah skapulanya yang melakukan gerakan elevasi. Pada saat melakukan inspeksi seperti tadi, itu juga bisa masuk ke dalam tes orientasinya, yang dimana pada gerakan abduksi elevasi kita bisa lihat gerakan scapulohumeral rhythmnya, yang dimana gerakan skapulanya lebih besar daripada gerakan abduksi atau gerakan humerusnya, sehingga kita bisa tahu bahwa pasien tersebut mengalami atau memberi hipotesis berupa frozen shoulder, karena pada saat melakukan gerakan tersebut pasien juga akan merasakan nyeri. Kemudian selanjutnya pada kasus frozen shoulder sendiri, dia bisa disebabkan oleh dua penyebab. Yang pertama ada capsular pattern hypomobility dan muscle spasm atau muscle contractor. Kemudian untuk penyebab dari capsular pattern movement, kita bisa melakukan cek pasif test ke arah gerakan eksternal rotasi. Seperti ini, kita palpasi di bagian atau kita rasakan di bagian glenohumeralnya. Biasanya kita akan mendapatkan elastic film and feel, kemudian juga bisa internal rotasi. Kemudian juga gerakan abduksi. Pada frozen shoulder akibat dari capsular pattern hypomobility, kita juga bisa melakukan tes joint play movement, yaitu dengan cara yang pertama anterior posterior. Jadi kita relax. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada posterior anterior. Selanjutnya yaitu ada lateral traksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu caudal traksi.
Jika pasien mengalami merasakan nyeri pada saat kita lakukan joint plane movement pada akhir gerakan ROM-nya, maka kita bisa hipotesis atau diagnosa bahwa pasien tersebut terkena frozen shoulder akibat dari capsular pattern movement, hypomobility. Kemudian selanjutnya yaitu frozen shoulder disebabkan oleh muscle spasm atau muscle contracture, yang dimana kita bisa memberikan tes isometric resisted test ke arah abduksi. Jadi pasien minta mendorong tangan kita ke arah atas seperti ini. Ketika pasien merasakan nyeri di bagian shouldernya dan kita palpasi ada peningkatan dari tonus ototnya, maka kita bisa pastikan frozen shoulder tersebut disebabkan oleh adanya muscle spasme. Kemudian untuk apakah itu masih tetap muscle spasme atau muscle contracture, kita bisa lakukan gerakan relax stretch test, yang dimana nanti posisinya yaitu pasien tidur terlentang. Kita posisikan abduksi, horizontal abduksi, kemudian kita posisikan pasien ke arah internal rotasi, dan kita minta pasien untuk mendorong tangan kita ke atas. Ketika pasien pada saat melakukan dorongan ke atas, pasien merasakan nyeri dan kita palpasi ototnya tetap pada tonus atau tegangan, masih mengalami tegangan, maka bisa kita pastikan pasien tersebut terkena frozen shoulder akibat dari spasme otot. Kemudian ketika kita palpasi tonusnya sudah menurun tetapi dan masih ada nyeri, maka kita bisa pastikan pasien tersebut terkena frozen shoulder akibat dari muscle contracture. Kemudian untuk intervensi pada frozen shoulder, kita bisa memberikan glenohumeral mobilization, yaitu pasien tidur posisi miring ke arah yang shouldernya tidak terkena frozen shoulder. Kemudian salah satu tangannya kita minta untuk diletakkan di ketiak, kemudian kita fiksasi pada bagian elbownya dan relax. Kita glide ke arah caudal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke arah dorsal seperti ini, dan satu tangan berada di wrist atau di telapak tangannya. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu ada shoulder impingement, di mana pasien akan merasakan nyeri di area deltoidnya, terutama pada saat mengangkat tangannya dan ada bunyi krepitasi. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa meminta pasien untuk melakukan gerakan abduksi. Jadi seperti ini gerakannya, lurus saja, lurus atas. Ya. Ketika pasien di sudut 45 hingga 120 derajat, pasien akan mengalami nyeri dan adanya keterbatasan gerak, yang dimana diakibatkan ada impingement di bagian acromion-clavicular joint. Pada shoulder impingement sendiri itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu ada karena supraspinatus tendinitis, kemudian ada subacromial bursa yang tertekan, kemudian ada infraspinatus tendinitis dan subscapularis tendinitis. Untuk karena penyebab dari shoulder impingement karena supraspinatus tendinitis, kita bisa minta pasien untuk melakukan tes
yaitu namanya job test atau empty can test. Jadi pasien lakukan gerakan abduksi elevasi seperti ini ya, kemudian lakukan gerakan pronasi ke arah bawah dan kita beri dorong ke atas dan kita beri tahanan seperti ini. Ketika pasien merasakan nyeri di bagian salah satu shouldernya, maka kita bisa pastikan atau hipotesiskan merupakan shoulder impingement akibat dari supraspinatus tendinitis. Selanjutnya kita bisa juga melakukan palpasi borgol. Jadi seperti ini posisinya, dan kita palpasi pada tendon supraspinatusnya di bagian di dekat glenohumeral, yang dimana supraspinatus merupakan dari otot-otot rotator cuff. Ketika kita palpasi maka kita dapatkan dia ada nyeri di bagian tendon supraspinatusnya. Kemudian yang kedua, karena adanya yang diakibatkan dari subacromial bursa, yaitu kita bisa melakukan gerakan atau tes namanya NIR test. Jadi kita gerakan ke arah fleksi full dengan satu fiksasi pada bagian shoulder. Kemudian kita juga bisa berikan sedikit internal rotasi dan lakukan fleksi. Ketika pasien merasakan nyeri, berarti itu ada tekanan atau impingement pada bagian subacromial bursanya. Selanjutnya yaitu ada Hawkins-Kennedy test, yang dimana posisi pasien fleksi 90 dan fleksi dari elbow 90, kemudian kita gerakan ke arah internal rotasi. Ketika pasien merasakan nyeri di bagian area deltoidnya atau di bahunya, maka kita bisa pastikan pasien mengalami shoulder impingement akibat dari subacromial bursanya. Kemudian yang ketiga yaitu shoulder impingement karena tendinitis pada infraspinatusnya. Jadi pasien kita minta gerakan ekstra rotasi dengan diberikan tahanan, dorong keluar seperti ini. Kemudian ketika pasien merasakan nyeri pada bagian bahunya, maka bisa dipastikan merupakan kasus shoulder impingement akibat dari infraspinatus tendinitis. Kemudian selanjutnya yaitu akibat dari adanya subcapularis tendinitis, gerakannya isometrik ke arah internal rotasi, ke dalam, dorong ke dalam. Kita beri tahanan juga ketika dia mengalami nyeri di bagian anterior atau di bagian bahunya, maka dia bisa kita hipotesis terkena shoulder impingement akibat dari subcapularis tendinitis. Kemudian shoulder impingement juga bisa diakibatkan karena ada instability pada glenohumeral jointnya. Kita bisa melakukan tes reload test atau load and shift test. Jadi kita beri palpasi di bagian glenohumeral dan kita cek untuk sedikit digerakkan, dimana ketika dia instabil maka gerakannya dia akan ada nyeri dan gerakan yang berlebihan. Untuk intervensi pada kasus shoulder impingement, salah satunya yaitu dengan caudal traksi, yang dimana posisi pasien tidur terlentang dan kita fiksasi di kedua tangan kita fiksasi di bagian elbow dan minta pasien untuk relax. Dan kita traksi ke arah caudal.
Kemudian untuk kasus ketiga yaitu ada capsular pattern hypomobility akibat adanya fraktur humerus, yang dimana pada saat pasien mengalami fraktur humerus maka posisi dari elbow pasien akan fleksi 90 derajat seperti ini dengan menggunakan sling, sehingga ada keterbatasan nyeri yang diakibatkan oleh keterbatasan gerak dari elbow pasien. Jadi ketika pasien melakukan gerakan fleksi, ekstensi, kemudian pronasi, supinasi, maka akan terdapat nyeri serta keterbatasan gerak. Ketika kita lakukan pemeriksaan gerak secara pasif, kita akan mendapatkan elastic frame and feel. Kemudian untuk tes spesifiknya kita bisa menggunakan joint play movement di khususnya pada area elbow. Kemudian untuk intervensinya kita bisa melakukan roll glide movement, yang dimana pasien akan berada pada posisi tidur tengkurap dan elbow pasien akan berada di luar bed. Untuk intervensi pada roll glide movement, kita fiksasi satu di bagian elbow dan satu bagian wrist, dan kita gerakkan ke arah ekstensi dan fleksi. Untuk kasus yang keempat yaitu ada kasus tenis elbow, di mana pasien akan merasakan nyeri di bagian lateral lengannya atau khususnya di bagian epicondylus lateral, di mana kita bisa melakukan pemeriksaan fungsi gerak dengan cara minta pasien untuk menggerakkan fleksi dan ekstensi. Jika pasien merasakan nyeri, maka bisa kita berikan hipotesis berupa tenis elbow, dan yang selanjutnya yaitu gerak isometrik melawan tahanan ke arah dorsal fleksi. Jika pasien tetap merasakan nyeri, maka masih sama hipotesisnya, berada di epicondylus lateral, yang dimana dia terkena tenis elbow. Kemudian untuk tes khususnya ada mirror test. Pasien posisi fleksi elbow 90 derajat, kemudian kita pronasikan, dan palmar fleksi, kemudian kita ekstensikan lengan pasien secara full ekstensi. Jika pasien merasakan nyeri, maka provokasi nyeri di bagian lateralnya, maka itu bisa kita pastikan pasien terkena tenis elbow. Kemudian juga kita bisa palpasi di bagian epicondylus lateralnya. Ketika kita palpasi dan pasien merasakan nyeri, maka sudah pasti positif tenis elbow. Untuk intervensinya itu ada transverse friction, yang dimana pasien posisi seperti 90 fleksi elbow, kemudian kita berikan friction di bagian epicondylus lateralnya untuk mengurangi nyeri. Kemudian juga bisa dengan pain free grab strains, yang dimana itu seperti alat untuk menggenggam untuk menguatkan dari otot-otot baik fleksornya dan ekstensornya. Untuk kasus kelima yaitu ada nyeri yang diakibatkan oleh carpal tunnel syndrome, yang dimana nyeri tersebut diakibatkan karena ada inflamasi pada bagian nervus, karena ada penjepitan pada nervus medianus yang berada di area fleksor dari wrist, yang sehingga menyebabkan ada rasa nyeri kesemutan dan pasien akan sulit menggenggam. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan fungsi gerak, yang dimana itu pasien diminta untuk melakukan gerakan Valentes atau yang seperti ini ya. Kemudian tekan. Ketika pasien merasakan nyeri, maka itu bisa kita hipotesis sebagai carpal tunnel syndrome. Kemudian selanjutnya juga seperti ditusuk, yang dimana itu ntar akan merasa seperti kesemutan. Dan juga selanjutnya yaitu untuk tes spesifiknya
ada tinel sign yang dimana kita berikan ketukan di bagian nervus medianusnya ketika pasien merasakan nyeri yang menjalar ke jari-jarinya, maka bisa kita pastikan pasien tersebut terkena carpal tunnel syndrome. Kemudian bisa juga dengan carpal compression test, jadi kita tekan pada bagian carpal tunnel syndrome-nya, yang dimana ketika pasien merasakan nyeri itu akan positif terkena carpal tunnel syndrome. Kemudian untuk intervensinya yaitu masih stretching, dimana stretchingnya ke arah dorsal fleksi seperti ini. Kemudian selain untuk stretching ada electrical physical agent yang dimana kita dapat memberikan berupa ultrasound. Jadi untuk kasus terakhir yaitu ada nyeri pada trigger finger, di mana pasien akan merasakan nyeri atau jari-jari tangannya dia akan terkunci ketika melakukan gerakan ekstensi. Jadi pasien akan takut untuk melakukan gerakan ekstensi. Untuk pemeriksaan fungsi geraknya yaitu bisa dengan quick test, di mana dia ada alat yang dimana itu dilakukan tusukan, seperti ditusuk di ujung-ujung jarinya atau di bagian tendon flexor yang berada di bagian kaput metakarpal. Kemudian juga bisa grabs strength, jadi dia menggenggam kemudian membuka kemudian menggenggam. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gerakan pasif, jadi kita menggerakkan jari-jari pasien secara pasif. Kemudian dan ketika kita gerakan ke arah ekstensi seperti ini, maka dia akan ada bunyi klik atau ada bunyi krepitasi pada bagian sendi metakarpal ke palangnya. Kemudian untuk tes spesifiknya kita bisa mempalpasi pada tendon flexor yang ada di kaput metakarpal. Kemudian ketika pasien memang didiagnosis adanya trigger finger, yang dimana ada penguncian pada sendi metakarpal palangealnya, maka kita bisa memberikan intervensi berupa stretching ke arah dorsal seperti ini. Kemudian juga untuk electrical physical agentnya kita bisa memberikan ultrasound kepada pasien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.